Oke, bertemu kembali dengan saya Yusantos. Dalam acara kita akan bedah buku tentang NLP, hipnosis, dan banyak ilmu-ilmu pikiran yang lain. Nah, kali ini mungkin bagi beberapa hal sesuatu yang baru. Jadi orang kan selalu bertanya-tanya kenapa di pelatihan Comprehensive Master Practitioner yang kita bawakan ada model-model terapi, misalnya terapi alergi bagaimana, terapi penyakit-penyakit yang berat bagaimana, setting di klinik untuk terapi bagaimana. Karena selama ini banyak orang beranggapan bahwa NLP lebih banyak pada ilmu komunikasi maupun pemberdayaan diri. Kalau toh terapi paling phasmophobia cure atau cemas seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, NLP untuk terapi areanya demikian luasnya Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Magic in Practice Bapak Ibu. Jadi buku Magic in Practice ini diberikan kata pengantar oleh founder Society NLP, The Society NLP, yaitu Dr. Richard Bandler Bapak Ibu. Nah, dia selain sebagai co-founder NLP ternyata juga mendorong sekali mengenai medical NLP. Buku ini membicarakan medical NLP. Artinya penggunaan NLP di dalam dunia medis, di dalam dunia kesehatan dan kedokteran, Bapak Ibu. Nah, tepatnya judulnya adalah Magic in Practice Introducing Medical NLP, The Art and Sciences of Language in Healing and Health, Bapak Ibu. Nah, ini diterbitkan diterbitkan oleh Harmes Smith Press UK London Bapak Ibu, dan ditulis oleh dua orang Bapak Ibu, yaitu Gardner Thompson dan Dr. Khalid Khan. Jadi keduanya ini dalam organisasi medical NLP Bapak Ibu. Ini penampakan belakangnya Bapak Ibu, ini penampakan depannya. Jadi buku ini adalah salah satu dari sedikit buku Bapak Ibu yang membahas mengenai medical NLP Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, buku ini terdiri dari bagian 1 Bapak Ibu, bagian 2, dan bagian 3. Ya. Dia menyebut sebagai fase 1 Bapak Ibu. Fase 1 highlight besarnya adalah rasional. Terdiri dari 6 chapter. Apa saja Bapak Ibu? Mengenai adalah toward healing and health, a solution-oriented approach. Jadi bagaimana memberikan pendekatan berdasarkan solusi dalam medis seperti itu. Kemudian dia bahas mengenai stres dan allostatic. Jadi load alokastik load Bapak Ibu. Sesuatu yang tersembunyi, faktor tersembunyi di dalam semua penyakit. Nah, ini jarang sekali Bapak Ibu dibahas. Jadi selalu di balik penyakit itu ada sesuatu yang tersembunyi Bapak Ibu, yaitu stres dan allostatic load Bapak Ibu. Nah, yang kemudian Bapak Ibu, bagaimana mengatasi avoiding compassion fatigue Bapak Ibu, kelelahan gitu ya. Jadi itu adalah dark side dari empati. Apa itu? Nah, di dalamnya pasti dibahas dalam Bapak Ibu. Kita akan bahas urut-urutannya dulu. Yang keempat adalah bagaimana kata-kata menyembuhkan, dan neurolinguistiknya itu mengkonsolidasi proses penyembuhan.
Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jarang sekali dibahas. Lalu chapter 5-nya Bapak Ibu mengenai struktur, proses, dan perubahan di dalam mengatasi faktor-faktor yang mengeblok penyembuhan seperti itu. Lalu yang ke-6 Bapak Ibu tentang bagaimana proses brain bekerja dalam penyembuhan. Itu 6 chapter bagian rasional. Jadi rasionale dari dari medical NLP ini. Jadi fase satunya itu terdiri dari 6 chapter, 6 bab. Kemudian fase 2-nya Bapak Ibu. Fase 2-nya terdiri dari mulai dari chapter 7, dari bab 7, bab 8, bab 9. Nah, berarti 3 chapter saja. Yaitu realisasi Bapak Ibu. Realization. Chapter ini fasenya ada 3 fase Bapak Ibu. 3 fase yaitu apa saja? Fase pertama itu engagement, lalu alignment, lalu yang ketiga adalah reorientasi. Dalam 3 fase ini ada bab-babnya yang menyinggung itu, yaitu chapter 7, bab 7 tentang managing first impression, itu the rule of engagement. Lalu yang bab 8 ini termasuk alignment, fase alignment itu adalah uninterrupted story Bapak Ibu. Bagaimana membuat story yang tidak terpotong seperti itu, tidak terinterupsi. Bab 9-nya Bapak Ibu adalah the clinical questioning matrix. Jadi bagaimana secara klinik pertanyaan-pertanyaannya sudah dimatrikkan. Jadi memudahkan siapapun yang mempelajari ini Bapak Ibu. Nah, kemudian fase yang terakhir Bapak Ibu adalah reorientasi mulai dari bab 10 sampai bab 19 reorientasi. Jadi orientasi kembali, yaitu bagaimana chapter 10-nya bagaimana mengakses sumber daya yang ada pada pasien Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana suatu simptom itu justru sebagai solusi ketika tubuh berbicara, ketika tubuh menyuarakan sesuatu Bapak Ibu. Itu bab 11-nya, bab 12 tentang bagaimana masuk berbagai pembenaran, alasan-alasan dari pasien Bapak Ibu. Biasanya dia ada blame dan sebagainya. Nah, itu bab 12-nya. Bab 13-nya adalah bagaimana mendirect suatu goal dan outcome. Tentu saja NLP selalu tidak lepas dari goal dan outcome Bapak Ibu. Kemudian 14 adalah bagaimana ini ada linguistik di master Bapak Ibu, di master practitioner biasanya yaitu thinking in the time temporal language Bapak Ibu. Lalu bagaimana membuat permanent change, otomatis penyembuhan permanen, karena ini konteksnya dalam klinik seperti ini, dalam medis, dalam medical NLP Bapak Ibu. Nah, kemudian bab 15 dia tunjukkan algoritma dari medical NLP Bapak Ibu. Jadi step-stepnya dalam melakukan transformasi ada algoritmanya, dan itu dibahas di bab 15 Bapak Ibu. Bab 16 mengenai tentu saja ini hipnosis, healing, health, language untuk mempengaruhi. Selalu Bapak Ibu dalam medis, karena ternyata yang di model itu Milton Erickson selalu seperti itu, jadi bahasa-bahasanya dan hipnotiknya tetap dipakai. Oleh karenanya kenapa belajar NLP juga belajar hipnosis Bapak Ibu. Nah, itu dibahas di bab 16. Kemudian bab 17 bagaimana melakukan restructuring, jadi menstruktur kembali
state yang disfungsional. Jadi bukan present state tapi dysfunctional state, menjadi apa? Menjadi direstruktur, otomatis future pacing-nya berikutnya. Future pacing dan maintenance change. Perubahan harus di maintenance sebelum di future pacing kan, kemudian di maintenance gitu. Terakhir adalah bagaimana melakukan jalan setelah kesembuhan, seperti itu. Itulah pembahasan dalam buku ini. Buku ini sangat menarik Bapak Ibu. Dengan buku ini Bapak Ibu bisa memodel bagaimana melakukan terapi yang ada matriksnya, sehingga memudahkan. Dengan tahu pola ini Bapak Ibu secara medis bisa membantu proses restructuring lagi, penyembuhan lagi orang-orang yang dalam dysfunction state, Bapak Ibu. Itulah yang luar biasa, Pak. Jadi bagaimana menginstal strateginya, bagaimana melakukannya, metode-metodenya semua lengkap di sini. Ini cocok sekali bagi Anda yang sebagai terapis, baik paramedis, medis maupun terapis yang banyak berkaitan dengan medis. Seperti kita ketahui, di sini juga disebutkan ada the hidden factor yang selalu ada dalam setiap penyakit. Nah, hidden factornya itu bukan wilayah dokter, tapi wilayah di pikiran yang selama ini tersembunyi. Kita tahu banyak orang-orang yang sakit betulan karena awalnya psikosomatis, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, buku ini layak dibaca, sangat menarik untuk memperkaya khasanah Anda, Bapak Ibu. Inilah Magic in Practice, karya Gardner Thompson dan Dr. Khalid Khan. Sampai ketemu, masih bersama saya Yus Santos. Sampai ketemu dalam buku-buku tentang pikiran yang akan datang. Yes!